Puji Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Hosea 10, ayat yang pertama sampai 15. Demikian firman Tuhan. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas dan alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Demikian. Ya. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma.
Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Ibu Liris. Baik. Silakan, Ibu. Baik, Lukas 12 ayat 35 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hambanya itu jahat dan berkata di dalam hatinya,
Tuanku tidak datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan memberikan sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dari mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan terjadi hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Lilis. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari apabila kita terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara ya, dan dengan retorika. Saudara, judulnya hari ini bagus, saudara ya. Orang kaya masuk surga, masuk neraka, saudara. Itu sebenarnya adalah pilihan dari kita. Tadi dikatakan mengucap Roh Kudus, saudara ya. Mengucap Roh Kudus. Saudara pikir orang bisa ujuk-ujuk langsung mengucap Roh Kudus, saudara? Enggak, saudara. Enggak ada orang ujuk-ujuk mengucap Roh Kudus. Enggak ada saat sinting-sintingnya orang, enggak ada, saudara. Dia itu mulai satu proses, saudara ya. Sama seperti orang hidup dengan roh adalah sebuah proses. Hidup dengan roh itu supaya Anda akhirnya menyingkirkan semua kedagingan dari hidupmu, saudara ya. Itu adalah sebuah proses pendewasaan.
ya, akil balik dan pendewasaan. Anda ke arah menghujat Roh Kudus itu juga suatu proses. Enggak ujuk-ujuk Anda hari ini lagi baik-baik saja, besok langsung menghujat Roh Kudus. Enggak, saudara. Itu diawali dengan sebuah proses. Ya, orang yang menghujat, orang yang lagi susah hati, yang begitu tertekan hidupnya, saudara, yang dalam kemiskinan, ya, maka dia marah sama Tuhan, tapi jarang sekali menghujat Roh Kudus. Ya, jarang, saudara. Tetapi orang yang hidup di dalam kemakmuran, dia bisa menghujat Roh Kudus. Wah, orang yang lagi miskin, lagi tertindas, lagi menderita, dia tidak akan menghujat Roh Kudus. Dia bisa marah, dia bisa menghujat Yesus, dia bisa marah kepada Tuhan. Tetapi dia tidak akan menghujat Roh Kudus. Tetapi hujat kepada Roh Kudus itu di dalam kemakmuranmu, di dalam kejayaan, di dalam kekayaanmu, saudara. Makanya orang-orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Karena di dalam kekayaannya dia melupakan penciptanya, saudara. Di dalam kekayaannya, di dalam kelimpahannya itu, ya, maka egonya makin besar, saudara. Benar nggak, saudara? Apalagi OKB, ya. Saya pernah jadi OKB, saya tahu rasanya, saudara, ya. Saya kan dulu miskin, terus saya pernah jadi OKB, saudara, ya. Mobilnya Gentrack 3, saudara, ya. Saya tahu rasanya, lagunya seperti apa, ya, saudara, ya. Waduh, itu sedikit lagi itu, saudara, menghujat Roh Kudus bisa itu, saudara. Karena egonya terentertain, ya. Egonya kita, dagingnya itu dientertain, saudara. Ketika dagingmu itu dientertain, maka daging itu menjadi kuat, dan daging itu akan menganiaya rohmu, saudara. Ya, rohmu kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Daging, sarsnya dia, ya, jiwanya dan rohnya. Sarsnya itu ketika daging itu menganiaya rohnya, roh kan nggak mau, saudara, mengikuti keinginan daging. Keduanya selalu bertolak belakang. Lalu si daging ini begitu Anda entertain terus, ya, karena Anda itu coba Anda kalau mau kaya, ya kan, kalau punya uang, ya, kalau harusnya ngantri, ya nggak perlu ngantri, nambah ya sedikit, bener nggak? Harusnya ngantri kan nggak perlu ngantri, saudara, dapat VIP, ya kan, kasih 50.000, Anda langsung diselipin, saudara, ya kan? Kalau Anda harusnya nggak naik kelas, bayar saja, nanti naik kelas nggak perlu belajar anaknya. Kalau Anda harusnya susah, bayar saja, saudara. Nggak susah. Ya kan? Akhirnya dagingmu kan terentertain. Ya, bahkan kalau Anda lagi gegeran sama orang, polisinya bayar saja, saudara. Anda pasti menang perkaranya. Benar nggak? Nggak perlu susah-susah, bayar. Karena punya uang. Ngapain kita susah punya uang kok? Uang itu bisa beli 90%. Semua yang Anda butuhkan. Yang 10% itu hanya bisa dengan mujizat, dengan doa. Tapi 90% hidupmu itu Anda bisa beli dengan uang. Makanya Anda harus perpuluhan. Karena yang 10% itu Anda tidak bisa. Ya kan, dalam perjanjian lama itu Anda harus perpuluhan. Karena 10% itu Anda tidak bisa beli. Anda harus bayar sama Tuhan. Ya, kasih ke orang miskin, diakonia. Ya, Maliaki 3 ayat 10 itu, ya, dalam perjanjian lama itu ada keterangannya supaya di rumahku ada makanan buat orang miskin, ya, bukan buat beli Ferrari, bukan buat bikin gedung yang mewah, saudara, ya. Perpuluhan itu buat orang miskin supaya di rumahku selalu ada makanan. Makanya di perjanjian lama Anda suruh bayar perpuluhan, bukan 2,5%, 10% dari hidupmu, saudara. Ya, menarik, ya, saudara, ya. Supaya apa? Supaya hatimu jangan melekat sama kekayaanmu. Supaya kamu tahu ada orang miskin di sana yang harus kamu bertanggung jawab kepada hidupnya mereka. Tetapi kemudian uang itu, harta itu, kekayaan itu, ya, membuat hatimu menjadi melekat kepadanya, karena kamu memperoleh banyak sekali fasilitas kemudahan dengan uang itu, saudara. Mendapat banyak sekali prioritas. Anda kalau di BCA, Anda kan punya uang saldonya 500 juta, Anda dapat BCA priority, saudara.
Orang lain nunggu berdiri capek sampai 1 jam, ya kan, sampai pegel kakinya ya. Ya, Anda masuk ruang VIP, dibikinin kopi, dikasih snack, dikasih kacang, ya kan, di BCA Property kan masuk ruangan enak, saudara. Yang penting kamu punya saldo 500 juta. Anda kalau punya platinum kartu kreditnya, Anda orang lain pada nunggu pada pegel-pegel badannya di bangku yang lempeng itu ya, besi yang dingin di airport, Anda bisa masuk ke long. Anda punya platinum card, saudara ya. Di long itu Anda bisa empuk, bisa makan, ada shop, ada macam-macam di sana. Anda punya uang, Anda bisa mendapat banyak sekali. Egomu makin besar, saudara. Anda punya uang, Anda dipakai yang bagus, beli hal-hal yang bagus, Anda akan lebih dihargai daripada orang lain. Egomu makin terentertain, dagingmu makin terentertain, saudara. Dengan sendirinya, ya. Kalau gitu jangan punya uang, nanti dosa. Ya, Anda juga. Nah, tetapi masalahnya memang dengan kamu terentertain, maka kamu sangat dekat sekali dengan dosa. Apakah dosa itu? Kembali ya, ke koinonia kemarin ya. Dosa adalah ketika kamu tidak bisa kendalikan hawa nafsumu. Ya, ketika kamu tidak bisa kendalikan hawa nafsumu, maka kamu berdosa. Ketika kamu dekat, ya, egomu kamu entertain dengan uang itu berhasil mengentertain egomu, harga dirimu, proud, telepon, dipersulit. Oh, kamu enggak tahu siapa saya ya? Enggak. Emang kamu siapa? Oh, saya si gembala sapi. Oh, aduh. Iya kan? Anda enggak tahu siapa saya ya? Begitu kan? Kan begitu, saudara. Egomu terentertain. Akhirnya lama-lama karena kamu terentertain itu makin kuat, maka si ego ini, yang ego ini ada charge ini, ego itu, saudara ya, dia menganiaya rohmu, saudara, sehingga jiwamu stres, jiwamu pengennya nurutin rohmu, pengennya di dalam Tuhan, tetapi egomu itu tidak kuat, saudara, antang itu disiksa terus rohmu, rohnya itu disiksa terus, saudara. Akhirnya rohnya kalah kan. Roh kan lembut, saudara. Penurut dan lembut. Dia tidak akan memberikan perlawanan. Tidak memberikan perlawanan. Harus kamu yang memenangkan rohmu itu supaya egomu itu kalah. Akhirnya kamu egonya menang. Makanya kamu dekat dengan dosa. Karena akhirnya kamu selalu mengikuti keinginan dagingmu. Senggol, bacok, dikit telepon. Ya, saudara ya. Lama-lama, Anda tahu firman Tuhan. Kan Anda berhasil, Anda dipelihara oleh Tuhan, segala yang kamu lakukan itu karena Tuhan, saudara. Anda melihat pekerjaan Tuhan. Ya, oh, Anda selalu bicara, oh ini karena Tuhan. Anda bersaksi di mana-mana, oh ini karena Tuhan memberkati saya. Oh ini karena Tuhan. Saya banyak sekali ketemu orang kaya yang selalu, oh saya berhasil ini karena Tuhan. Tetapi begitu keserempet dikit, bisa misu-misu, saudara. Barusan dia bersaksi bahwa saya berhasil karena Tuhan. Lalu mobilnya keserempet, hatinya tidak terima. Dia turun, saudara. Telepon abangnya, telepon omnya, telepon siapa di Polda, telepon di Kodim, telepon di... Waduh, saudara ya. Dari situ kita tahu sebenarnya kamu berhasil mengakui Tuhan dalam hidupmu, atau sebenarnya kamu capek kerjamu. Karena kamu kerja dengan berlelah-lelah, maka ketika barangmu, propertimu itu rusak, dirusak orang, kamu tidak terima kamu. Apalagi orangnya ini kemudian Anda lihat bisa ditindas. Wah, kamu makin tindas dia, saudara. Sampai orang ini terkencing-kencing pokoknya. Dan itu nggak akan langsung begitu. Ya. Nah, ini contohnya saya lagi, saudara. Nah, contoh kan paling enak diri sendiri kan, saudara ya. Karena kejadian nyata. Mungkin Anda lebih baik dari saya, siapa tahu. Mungkin saya aja yang brengsek, saudara ya. Cuma kalau saya mah jujur ya. Saya dulu waktu saya pertama kali Tuhan berkati saya sebuah mobil, saudara ya. Mobil kantor, padahal bukan mobil sendiri, mobil kantor. Tapi saya bangganya minta ampun, saudara, seneng ya. Bayangin, saya enggak pernah punya, ya apa namanya, saya hidupnya miskin, ya,
Tiba-tiba saya punya mobil. Saya dulu pernah punya mobil orang tua saya. Saya bisa setir mobil itu dari usia 15 tahun. Saya sudah setir mobil, udah punya SIM ya. Tapi kemudian bangkrut orang tua saya dan itu lagi. Ya. Jadi saya bisa setir mobil umur 15 tahun. Lalu usia 25 tahun, ya saya bekerja, saya punya mobil, saudara ya. Punya mobil sendiri. Jakarta itu kan macet sekali, saudara ya. Wah, tapi saya ingat sekali itu Katana ya, mobil Katana warna hijau. Waduh, saya bangga sekali. Katana yang mulus banget, mengkinclong banget, saudara ya. Suatu ketika diserempet saudara sama orang, saudara ya. Wah, apa namanya? Mami saya kurang ngajar itu orang ini. Sudah sabar. Wah, saya mau kalau diserempet ya, Pak, sudah sabar. Pelan-pelan, saudara ya. Kalau ada orang yang ada apa susah cerita, ya sudah mas, nggak apa-apa mas, ada asuransinya mobilnya. Waduh, saya mah begitu, saudara ya. Karena memang mobilnya ada asuransi, ngapain ribut? Ayo, siapa yang di sini mobilnya ada asuransi, tapi kalau keserempet masih ribut? Coba Anda pikir, kenapa masih ribut ya? Kenapa masih ribut ya? Kalau dipikir-pikir ya, egomu yang kena. Padahal kan mobil ada asuransinya kan? Ya, saya punya mobil di asuransi ya, zaman saya nakal, saudara ya. Hasil mobil di asuransi, jadi udah melutuk, saudara ya. Gimana caranya? Tak serempetin, tak apa bagaimana ya kita bayarkan supaya asuransi ngecat baru, saudara ya. Kan begitu, saudara ya. Kalau gimana caranya melutuk misalnya mobilnya ya. Misalnya kan begitu, saudara ya. Misalnya belum pernah saya lakukan sih. Cuman itu kan misalnya kan begitu. Tega. Saya mah tega saja kalau gitu. Zaman nakal itu ya. Logikanya kan marah. Tetapi kenapa kalau diserempet saya marah? Mobil kan ada asuransinya. Kenapa diserempet marah? Karena egomu yang kena. Bukan mobilnya, saudara ya. Jadi pelan-pelan, saudara. Lama-lama mobil saya ganti Panther, saudara ya. Panther yang lebih baru, lebih besar, ya. Diserempet. Saya masih sabar, saudara. Lalu mobil saya ganti Suzuki Baleno, makin tinggi kan. Wah, diserempet, saudara. Saya matanya melotot, saudara ya. Wah, mulai itu panas tuh, saudara. Karena memang ada tekanan. Kan makin naik jabatan kita, makin tekanannya makin besar. Tapi kan itu bukan alasan juga. Sebenarnya apa hubungannya coba? Diserempet kan ada asuransinya. Dan itu kan mobilnya kantor sebetulnya kan. Tidak perlu marah-marah. Tapi kenapa harus marah? Kenapa harus marah? Nah, itu dari situ, saudara ya. Akhirnya saya punya mobil sendiri, ya. Saya punya mobil bagus, ya. Suzuki Baleno terbaru, saudara ya, terbaru. Ya, kita punya beberapa mobil, ya, beberapa mobil. Apakah terus membuat, ya ada, saya dulu kalau beli mobil selalu baru, saudara ya, dulu ya. Jadi, apakah dengan kita makin diberkati, membuat kita semakin lemah lembut, saudara? Hati-hati, saudara. Anda harus koreksi diri. Selalu cek. Jangan-jangan ketika Anda lagi diberkati, Anda tidak semakin lemah lembut, loh. Anda semakin keras hatimu. Ya. Karena Anda merasa bahwa Anda sukses, Anda merasa tadi ya, egomu terentertain. Padahal kamu belum seberapa. Apa yang kamu miliki itu belum seberapa. Lalu kamu mencari mangsa, kamu udah kenal ya, kenal menteri ini, kenal polisi jenderal ini, kenal kolonel ini, kenal AKBP ini, AKBP itu, kenal ini. Lalu Anda mulai cari mangsa, cari musuh, menjajal, backingan. Wah, pertama takut deg-degan, bisa enggak nih? Begitu berhasil, coba lagi yang lebih gede lagi, coba lagi. Anda kena kasus besar, lolos, saudara, dengan backingan. Makin percaya enggak itu ego? Makin, saudara. Ya, sedikit lagi saya mengucap Roh Kudus. Dulu saya selalu berkata saya berhasil karena Roh Kudus. Tetapi lama-lama, saudara, apakah saya berhasil karena Roh Kudus? Mulut saya mengakui saya berhasil karena Tuhan. Tetapi kelakuan saya tidak menunjukkan itu, saudara.
Akhirnya ya Tuhan buat saya hancur. Ya, bukan Tuhan membuat saya hancur, itu narasinya. Tetapi sebenarnya sayalah yang membuat diri saya hancur. Ya kan? Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya, kita hancur ya karena kita sendiri. Lalu dengan kehancuran-kehancuran itu saya kecewa, marah dengan Tuhan. Untung kalau saya tidak hancur, saya nggak marah sama Tuhan, tapi saya akan menghujat Roh Kudus. Saya akan berkata, sayalah yang melakukan semuanya ini. Padahal saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, dengan saksi dari seluruh hidup saya, bahwa Tuhanlah yang memberkati hidup saya. Tetapi lama-lama saya berkata, enggak, bukan Tuhan saya. Berapa banyak orang akhir di masa hidupnya, akhirnya dia mengingkari bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena kemudian dia melihat firman Tuhan absurd. Saya bekerja keras, kalau saya tidak kerja keras, apa Tuhan memberkati saya? Belum tentu. Banyak orang-orang mulai pertamanya dia mempertanyakan, karena dia hidupnya enak, saudara. Dan dia entertain egonya dia. Dia tidak biasa mengakui Tuhan, dia tidak biasa. Oh, mulutnya ngomong mengakui Tuhan, tetapi sebenarnya enggak. Terbukti dari caranya dia meresponi masalah. Ya kan, senggol bacok kan lama-lama kan. Apalagi kalau OKB. Kalau orang sudah biasa kaya, ya mungkin nggak terlalu ngefek, saudara. Itu. Kalau orang ini tiba-tiba kaya, tiba-tiba terentertain. Kalau orang bisa kaya, ya sama saja dari kecil dia nggak biasa susah, dia nggak merasakan Tuhan tolong dia. Dia nggak mikir Tuhan tolong dia. Pada umumnya, saya nggak berkata semua orang kaya. Onda, saudara, orang kaya yang dari kecil, ya orang tuanya ajari baik, ya dia merasakan pertolongan Tuhan, dikasih tahu ini loh Tuhan tolong kamu. Bahkan mulutnya, bahkan ketika dia gegeran sama orang pun, dia menunjukkan Tuhan dalam hidupnya dia, saudara. Bagaimana penyerahan hidupnya sama Tuhan. Nggak akan backing-backingan, saudara. Nggak akan dia sampai tega untuk hancurkan orang lain. Kalau bisa minggir-minggir. Kalau bisa ngampuni-ngampuni. Ya, pertamanya jengkel, tapi hatinya bisa penuh dengan welas asih pengampun. Bagaimana bisa seperti itu, saudara? Kenapa yang satu orangnya tidak mengakui Tuhan, mengakui dengan mulutnya karena dia pergi ke gereja, tetapi prakteknya dia enggak. Dari cara meresponi masalah, kita tahu orang ini meresponi masalah kan itu kita tahu bahwa ini orang itu bergaul sama Tuhan apa enggak kan dari cara Anda meresponi masalah setiap hari, saudara. Dari meresponi konflik, masalah, respon-respon, harusnya Anda tahu loh, Anda itu sedang bergaul dengan Tuhan apa enggak. Anda sedang menolak Tuhan, Anda sedang menyingkirkan Tuhan dalam hidupmu ketika mau diberkati apa enggak. Orang Israel makin diberkati, kemudian dia pikir dialah yang melakukan semuanya. Dia bikin patung-patung tuangan bagi dia sendiri, dia bikin simbolisasi, ya kan, ekspresi ibadahnya sendiri. Kita juga seperti itu, saudara. Anda yang punya uang yang berkuasa di gereja, ya lalu Anda atur-atur, ya Anda kemudian yang memutuskan orang masuk surga, masuk neraka, ya kan? Anda mulai jadi bosnya di gereja, tidak suka dengan Anda, singkirkan. Oh, hati-hati, saudara. Ya, untuk di komunitas kita nggak ada yang seperti itu ya, belum ada dan jangan sampai ada. Setelah firman Tuhan ini semoga mengingatkan selalu ya, jangan sampai ada. Ya belum ada. Sampai hari ini nggak ada bosnya di komunitas kita ya. Tapi ada orang nuduh kalau kita ini bikin kerajaan kecil, kalau tidak sesuai itu disingkirkan. Oh enggak, saudara ya. Ya, kalau Anda menghakimi orang lain di komunitas kita, ya kita singkirkan. Kita stop. Shut up. Shut up kamu. Ya, kita semua orang berdosa di sini. Kamu jangan mengingatkan kita akan dosa-dosanya kita. Kita semua orang berdosa. Yang sudah diampuni. Ya. Jangan menghakimi, saudara. Nah,
Lalu saudara, bagaimana dengan kita supaya Anda tetap mengingat, bukan saja dengan mulutmu, tapi hatimu sungguh-sungguh mengingat. Anda harus terus berdiakonia. Anda harus amati ya setiap pengajaran-pengajaran, perkataan mulutmu ya, tingkah lakumu. Anda harus selalu kontrol tiap hari, selalu ingat. Eling lan waspodo, saudara. Serius, saudara ya, ini bukan perkara gampang, saudara, untuk mengingat selalu, mengakui Tuhan selalu dalam lakumu, dalam tindakanmu, saudara. Oh, ini bukan perkara gampang, mudah, tetapi tidak gampang, apalagi kalau kamu sudah terlanjur mengentertain egomu, saudara. Hati-hati, saudara ya, hati-hati, karena Tuhan bisa ambil itu dalam semalam. Saya dalam semalam dilucuti sama Tuhan ya, 2 kali coba nggak tobat-tobat. 2 kali ya saya ngalami dalam semalam dilucuti, saudara. 2 kali. Saya bilang, Tuhan jangan ada yang ketiga, Tuhan. Nah itu luar biasa sekali, saudara. Bagaimana Tuhan hancurkan hidup saya, diremukan 2 kali itu, saudara ya. Karena bagi beberapa orang, ya, proses rendah hati itu tidak mudah. Ya, karena apa? Dablek. Ya, saya ini termasuk orang yang dablek, saudara ya. Tapi jadi pengalamannya banyak ya, ceritanya banyak. Karena dablek. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ada yang ketiga, Tuhan. Padahal kita tiap hari berdoa, Bapa, bentuk hatiku, ubah hidupku. Tapi kita dituntut nggak mau ya, teriak ya. Sakit memang. Makanya pagi ini, hari ini Anda yang mendengar, siapapun, baik dengar siaran ulangnya, perhatikanlah setiap lakumu, saudara. Ya, akuilah Tuhan dalam setiap lakumu, bukan cuma dengan mulutmu, tapi dari caramu meresponi konflik. Kamu tahu ini hartamu, itu prestasimu, itu karirmu, itu Tuhan atau kamu sendiri. Kamu berjaya atas dirimu sendiri, atau bermegah atas dirimu, atau kamu sungguh mengakui Tuhan. Dari caramu meresponi, ya, memperlakukan anak buahmu, memperlakukan teman kerjamu, memperlakukan kolegamu, memperlakukan keluargamu. Dari situ kamu tahu, saudara. Ketika kamu mulai temper di rumah ya, ketika kamu mulai hati-hati, saudara. Ketika kamu mulai tersinggungan, hati-hati, saudara. Jangan-jangan kamu sudah melakukannya dengan kekuatanmu sendiri, walaupun mulutmu mengakui Tuhan. Ya, salah satunya yang lain adalah tetap berdiakonia. Ingat, cara mengakui Tuhan bahwa karena ini dari Tuhan, maka harus membagi ya untuk orang lain. Ya, kalau dalam perjanjian lama itu perpuluhan, karena perpuluhan itu dipakai untuk menyediakan makanan bagi orang-orang miskin. Kalau dalam perjanjian baru Anda berdiakonia, ya, bersedekah setiap hari, ya, minimum 10% dari hidupmu, saudara. Minimum, saudara. Bersedekah itu. Jangan kurang dari 10%. Karena perjanjian lama mengajarkan 10%, perjanjian baru 100%. Setelah potong itu untuk makan, untuk pakaian, untuk sekolahmu, untuk semua. Anda harus terus berdiakonia. Ya, pertama ketok dulu 10%. Selanjutnya Anda coba terus progres 20%, bahkan bisa separuh dari hidupmu, saudara. Supaya Anda terus melekat pada erat. Ketika hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya, kata firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati.